Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Ya, mari kita bersatu dalam merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke diskusi kita pada Jagongan pada malam hari ini. Dan saya akan memanggil Ibu Lucia Herawati sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu Lucia. Malam, Mbak Ulan. Ya, Ibu Lucia dipersilakan untuk memulai jagongan kita, diskusi kita santai tapi berisi. Nanti mohon dipandu dengan narasumber yang sudah
spesial sekali ini datang dari jauh, tapi online ya Pak ya. Baik, silakan kepada Ibu Lucia Herawati. Terima kasih Bu Ulan. Terima kasih juga kepada teman-teman IMP Indonesia Merayakan Perbedaan yang telah memberikan waktunya bagi kami dari Konghucu. Kami dari Parakin, Perkumpulan Rohaniwan Agama Konghucu Indonesia. Nanti kita akan bersama dengan Siekse Johan Ajuan. Beliau ini seorang siekse. Siekse ini merupakan tingkatan rohaniwan yang tertinggi di jajaran rohaniawan agama Konghucu. Beliau ini sangat suka belajar. Ya. Beliau ini juga energik, ya, mau berbagi ilmu kepada kita semua. Baiklah, pada malam hari ini Siekse Johan Ajuan dari Medan akan menyampaikan tentang hidup itu mulia. Maka jagalah tetap mulia. Nah, mari nanti kita bersama mendengarkan apa sih yang dimaksud mulia dan bagaimana kita dapat menjaga kemuliaan hidup kita. Baiklah, teman-teman semua, salam semua saudara. Salam semua saudara. Assalamualaikum, Salam, Om Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tongtien Rahayu, salam kebajikan. Salam kita semua bersaudara. Suara saya bisa kedengarannya, Mbak Ulan? Terdengar jelas, Pak. Saya ada PPT-nya sedikit. Ya, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang kami muliakan. Inilah materi yang pada malam hari ini akan saya bawakan tentang hidup manusia ini sesungguhnya adalah mulia. Apakah benar mulia? Tentu banyak teman-teman yang akan menyampaikan argumen bahwa hidup ini susah, hidup ini membosankan, hidup ini menderita, hidup ini mengecewakan, hidup ini capek, dan seterusnya. Namun, mulia tidak berarti tidak capek, mulia tidak berarti tidak menderita, mulia juga tidak berarti kaya ataupun miskin, dan mulia itu ada di dalam hati, ada di dalam jiwa. Nah, contohnya ya, bahwa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia zaman kemerdekaan dulu atau sebelum kemerdekaan berjuang dengan penuh penderitaan, berdarah-darah. Mereka itu menderita, tetapi mereka itu mulia. Beliau-beliau itu mulia, beliau-beliau itu ada pahlawan. Jadi mulia itu ada di dalam hati, mulia itu dia berkorban untuk kepentingan rakyat banyak, itu mulia. Nah, mulia kita sejak lahir manusia itu telah diberikan watak sejati, dan watak sejati itu mulia adanya. Dan mulia artinya luhur, agung, terhormat, terpandang, adiluhung. Mulia itu ada di hati, yaitu sering kita katakan orangnya hatinya sangat mulia, ya, tidak peduli apakah dia itu kaya atau tidak kaya, ataupun berpangkat atau tidak berpangkat. Semua orang bisa memiliki hati yang mulia. Dan hati mulia sudah tersedia di dalam dirinya sepanjang yang bersangkutan merawatnya agar tetap mulia. Jadi mulia adalah berbuat kebaikan dan tidak berbuat keburukan pada orang lain.
hanya sederhana seperti itu. Sepanjang kita berbuat kebaikan dan tidak berbuat keburukan pada orang lain, maka kita itu adalah orang yang berhati mulia. Mengapa hidup itu mulia? Hidup ini bukan dosa, hidup ini bukan penderitaan, hidup ini bukan duka, tetapi hidup ini mulia. Karena setiap kita, manusia itu mengemban, membawa misi kita masing-masing. Mulai dari misi sebagai seorang anak, anak-anak kita, misi kita adalah nurut pada orang tua, belajar, dan bermain, dan tidak membuat hati orang tua susah. Itu misi seorang anak. Menjalankan itu sudah merupakan anak yang mulia. Sebagai kakak dan adik juga demikian, sebagai orang tua juga demikian. Orang tua itu mengemban tugas merawat anak-anaknya, menjaga keluarga, keharmonisan, menjaga keluarganya senantiasa tercukupi semampunya, itu sudah mulia. Dia tidak menyusahkan anak-anaknya, tidak menyusahkan keluarganya, itu sudah orang tua yang mulia. Demikian juga pemimpin bawahan, tukang kayu, teknisi, guru, pemuka agama, dan seterusnya, semua yang menjalankan misinya dengan tepat, dengan baik, dengan jujur, dengan tulus, itu sudah mulia. Nah, karena apabila kita tidak menjalankan tugas kita dengan tulus, dengan jujur, maka tatanan masyarakat ini akan terganggu. Misalnya seorang tukang kayu diberi tugas untuk mengerjakan sebuah rumah. Tukang kayu ini dia harus melakukan dengan baik, dengan tepat, dan dengan jujur, dan dengan sesuai kaidah-kaidahnya. Apabila dia tidak melakukannya, maka yang punya rumah mungkin tidak tahu. Mungkin dia kurang pasang satu baut, atau kurang paku, atau pondasinya kurang dalam, dan sebagainya. Ketika gempa itu akan ambruk. Maka untuk menjadi mulia itu sederhana, jalankanlah misi kita masing-masing, ya. Dan di agama Konghucu ada ulun, ya, 5 hubungan yang dimuliakan. Sebagai seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang baik, dan sebagai bawahan, jadilah bawahan yang baik. Di antara pemimpin dan bawahan itu ada kebenaran dan keadilan. Kemudian sebagai orang tua dan anak itu, jadilah orang tua yang baik, dan sebagai anak itu, jadilah anak yang berbakti. Kemudian di antara suami dan istri itu, jadilah suami dan istri yang bisa saling berdampingan dan harmonis. Kemudian antara kakak dan adik, jadilah kakak yang membimbing adiknya, dan adik yang patuh pada nasihat kakaknya. Demikian juga teman dan saudara, jadilah teman dan sahabat, jadilah teman sahabat yang dapat saling dipercaya. Nah, hanya sederhana sedemikian di dalam agama Konghucu mengartikan bahwa kemuliaan hati itu adalah kita menjalankan misi kita masing-masing dengan benar dan tepat, maka dengan demikian kita membantu tatanan masyarakat itu dapat berfungsi sebagai mestinya dan dapat berjalan sebagaimana diharapkan, dan tidak terjadi gangguan maupun adanya stagnasi ataupun kecurangan ataupun hambatan-hambatan yang menyebabkan kekacauan daripada hubungan di dalam kemasyarakatan itu. Maka fungsi kita di dalam setiap profesi, setiap profesi masyarakat dan sosial adalah kita jalankan dengan sebaik-baiknya.
Nah, ada sebuah ayat di dalam kitab Tengah Sempurna, yaitu Chong Yong, yang mengatakan bahwa setiap manusia itu sejak lahir sudah diberi firman oleh Tuhan dalam bentuk watak sejati. Apabila kita hidup mengikuti watak sejati dengan baik dan benar, maka itu disebut sudah menempuh jalan suci. Menempuh jalan suci yang difirmankan oleh Tuhan. Hanya sesederhana itu. Kita tidak menyimpang daripada hukum alam, tidak menyimpang daripada kaedah-kaedah kemanusiaan, itu kita sudah mengikuti jalan suci. Dan agama fungsinya adalah memberi tuntunan agar manusia itu kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jalan suci yang difirmankan Tuhan. Lalu ada ayat berikutnya adalah di kitab ajaran besar Tasya, yaitu jalan sucinya ajaran besar adalah menghilaukan kebajikan yang tercerahkan. Jadi kebajikan yang tercerahkan itu adalah kebajikan yang realistis, kebajikan yang manusiawi, kebajikan yang penuh keadilan, kebajikan yang memberikan manfaat kepada orang sebanyak-banyaknya, dan itu perlu dikembangkan, diluaskan, dicemerlangkan dalam bentuk mencintai rakyat, dan usaha itu dilakukan terus-menerus secara konsisten, konsekuen, sampai kepada puncak maksimalnya, yaitu memberikan kebaikan kepada semua orang. Itulah misi yang kita emban setiap manusia menurut ajaran agama Konghucu. Karena setiap manusia itu harus mengemban tugas-tugas yang demikian, maka dikatakan hidup ini sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia. Pertama itu kita harus membina diri dan merawat watak sejati pemberian daripada Sang Pencipta. Manusia sejak lahir telah diberi hati nurani, disebut juga watak sejati atau rasa sejati, yang berisikan kebajikan, yaitu cinta kasih dan kebenaran. Namun manusia juga dilengkapi 7 perasaan dan 6 hawa nafsu. Oleh sebab itu dibutuhkan latihan dan pembelajaran agar dapat menyeimbangkan antara perasaan dan hawa nafsu dengan kebajikan yang terkandung di dalam watak sejati. Sejatinya kebajikan itu memimpin segala tindak tanduk, bukan sebaliknya dikendalikan oleh perasaan dan hawa nafsu. Jadi kebajikan harus dijadikan sebagai kusirnya, sebagai supirnya untuk setiap tindak tanduk kita sehari-hari. Nah, kebajikan dan kebenaran itu adalah software ya. Jadi ada di dalam hati dan itu tidak tampak. Namun itu apabila belum diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan, maka itu belum bermanfaat. Cinta kasih hanya di dalam hati, tidak diucapkan, tidak dilakukan, itu belum memberi manfaat. Masih pasif. Kebenaran dan keadilan yang masih di dalam hati atau dalam pikiran yang belum ditindaklanjuti itu juga masih pasif, belum memberikan manfaat. Maka itu harus diwujud nyatakan, dijadikan perbuatan yang adil, perbuatan yang susila, perbuatan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, perbuatan kepada sesama dengan tata krama, sopan santun, bijaksana. Nah, semua itu harus dimulai dari lingkungan keluarga dalam bentuk berbakti pada orang tua,
kemudian rendah hati, sopan santun, hormat, suka mengalah, adil pada saudara dan masyarakat, dan setia serta dapat dipercaya. Kemudian dilengkapi dengan jangan berprasangka buruk dan selalu tahu malu. Ini adalah bekal untuk membina diri. Jadi pembinaan diri sasarannya adalah yang seperti ini. Nah, tugas mulia yang kedua, tadi tugas mulia pertama, kita harus membina diri karena sebelum kita maju ujian, kita harus mempersiapkan diri. Itu adalah membina diri itu. Tugas kedua adalah cijia, membereskan rumah tangga sendiri. Nabi Konghucu bersabda, belum pernah ada orang yang berhasil membina orang lain sebelum dia berhasil membina diri sendiri dan keluarganya. Jadi tentu teman-teman kita semua paham bahwa sebelum kita mengajari orang, kita harus mengajari diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadikanlah diri kita sebagai teladan untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, setelah kita mampu membereskan rumah tangga sendiri, maka kita sudah saatnya untuk turut membangun negara, yaitu Tsukuo. Negara adalah rumah besar kita, harus kita jaga bersama, dimulai dari membina diri, membereskan rumah tangga. Dengan banyak rumah tangga yang telah terbina dengan baik, dengan sendirinya telah membentuk negara yang baik pula. Nah, setelah negara kita baik, maka tugas negara kita adalah turut membantu mendamaikan dunia. Nabi Konghucu punya cita-cita membentuk Tatong Shijie, yaitu dunia dalam kebersamaan agung, yaitu sebuah dunia milik bersama dalam kesetaraan. Nah, harus digarisbawahi bahwa kita semua manusia di muka bumi ini adalah setara. Tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang direndahkan. Tidak ada yang merasa superior dan tidak ada yang diinferiorkan. Lalu setelah dunia yang milik bersama dalam kesetaraan itu tentu memiliki pemimpin rawat keharmonisan, dan pemimpin itu dipilih dari orang-orang yang memang berbakat dan memiliki memenuhi persyaratan-persyaratan itu, yaitu punya kemampuan dapat dipercaya dan mampu merawat keharmonisan. Merawat keharmonisan ada artinya sang pemimpin itu berada di tengah-tengah semua kelompok dan semua perbedaan. Beliau dapat menyatu padukan seperti simbol negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka dunia yang tertata sedemikian rupa sehingga orang saling mengasihi, bukan hanya mengasihi anak-anak sendiri atau orang tua sendiri, tetapi juga mengasihi anak-anak tetangga dan saudara lainnya, juga orang tua tetangga dan orang tua saudara lainnya. Para sepuh mendapat perawatan, para muda diberi pekerjaan yang sesuai, anak-anak mendapat pengasuhan, duda, janda, cacat, dan sakit semua dirawat, para wanita beroleh rumah tinggal, barang-barang berharga tidak dibiarkan tercampak sia-sia, tetapi digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dan tidak hanya untuk dimiliki sendiri, tetapi digunakan untuk kebersamaan. Barang dan kemampuan berharga tidak hanya digunakan sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, para penjahat, penipu tidak dapat beraksi dan mereka itu terpaksa pindah hengkang dari negara ini, dari dunia ini. Demikianlah kedamaian tercipta
sehingga pintu depan rumah malam hari tidak perlu ditutup, juga tidak terjadi pencurian ataupun tindakan-tindakan kriminal lainnya. Inilah cita-cita Nabi Kongzhi. Nabi Kongzhi menciptakan ataupun membentuk dunia dalam kebersamaan yang agung ini. Semoga di masa Nabi Kongzhi hidup, beliau dengan kondisi satu hanya mampu menjadikan sebuah kabupaten seperti yang ini, seperti kondisi ini, di mana kabupaten itu sebelumnya adalah merupakan tempat pembuangan bagi para kriminal. Dalam setahun beliau telah berhasil menata sehingga kabupaten itu dalam keadaan damai, berproduksi tinggi, dan semua masyarakatnya itu sejahtera, damai, dan harmonis. Itu waktu itu disebut sebagai Xiaokang, yaitu kemakmuran kecil, dunia kebersamaan dalam lingkup yang kecil. Namun waktu itu beliau belum berhasil mencapai dunia dalam kebersamaan agung. Nah, Bapak Ibu sekalian semuanya, kita sebagai manusia selama jenjang usia kita itu dapat disimbolkan dalam heksagram Patwa. Nah, heksagram Patwa ini sangat unik ya. Dia terdiri dari dua jenis garis, yaitu garis utuh dan garis terputus. Garis utuh itu adalah garis yang, yaitu yang artinya energi positif, bisa juga pria, bisa juga artinya keras ya, energi. Dan garis terputus itu adalah garis yin, itu adalah simbol daripada energi negatif, wanita, bulan, lemah, lembut, dan seterusnya. Di antara itu, antara yin dan yang itu harus harmonis. Namun di usia antara 0 sampai 10 tahun, yaitu itu kehidupan manusia digambarkan sebagai Shen Kwa, heksagram Shen, yang di mana 6 garis itu semuanya garis yang. Artinya di sini anak bayi yang baru lahir itu Shen ini melambangkan awal yang baik, ya, awal yang baik, kemudian awal yang lancar, awal yang memberi manfaat, dan awal yang suci. Nah, ini anak-anak bayi sampai usia 10 tahun itu dalam kepolosannya itu digambarkan sebagai Shen Kwa. Sebagai heksagram Shen, anak ini penuh energi, niatnya baik, tujuannya baik, dan selalu menggemaskan semua orang yang dekat-dekat kepadanya. Namun dia itu karena energinya sangat kuat, maka dia itu sangat agresif, tidak mau kalah, mau menang sendiri. Ini ditunjukkan oleh banyaknya, dominannya garis yang di sini. Mau menang sendiri dan dia itu energik, dan kalau kalah dia langsung nangis, meronta-ronta, dan ibunya atau orang sekelilingnya akan mengalah. Inilah Chen, anak usia 0 sampai 10 tahun. Nah, di usia 10 sampai 20 tahun ini digambarkan dengan heksagram Kou, di mana kita lihat muncul satu garis terputus, satu yin di bawahnya. Ini menunjukkan anak ini dia itu mulai melunak, dia mulai belajar untuk mengalah. Dia mulai belajar untuk bersosialisasi. Karena apabila dia tidak mengalah, dia tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, maka dia akan dikucilkan. Maka dia itu harus bersosialisasi.
maka dia harus mengalah. Dia sifatnya mulai melunak satu garis. Ya. Kemudian di usia 20 sampai 30 tahun, nah seorang anak ini dia itu mulai menginjak dewasa dan dia itu mulai terjun di dunia kerja, membangun karir dan mengalami banyak suka duka maupun kenalan baru. Nah, kita lihat bahwa garis yin-nya itu tambah satu lagi. Itu menunjukkan bahwa di dalam kita itu bersosialisasi dengan masyarakat, kita harus lebih sabar, lebih mengalah. Jangan mentang-mentang kalau kita itu dengan kekerasan, dengan mau menang sendiri, maka kita itu akan banyak mengalami benturan-benturan dan tidak terjadi namanya negosiasi ataupun deal-dealan. Jadi hidup ini perlu berdamai. Untuk berdamai itu harus ada yang saling mengalah. Nah, selanjutnya di usia antara 30 sampai 40 tahun, ini orang ini antara sifat kerasnya dan sifat lunaknya sudah berimbang. Namun ini menurut I Ching, menurut kitab perubahan, ini masih terbalik posisinya. Kita lihat ini garis yang, ya, garis yang 3 ini semua ada di atas dan garis yin ini 3 semua ada di bawah. Yang itu cenderung, yang itu seperti adalah sama juga dengan panas, ya. Panas itu arahnya ke atas. Dan yin itu sama juga dingin, dan dingin itu arahnya ke bawah. Jadi dengan panas di atas dan dingin di bawah ini tidak terjadi sirkulasi. Menurut I Ching ini tidak baik. Jadi kita lihat bahwa umumnya pada orang-orang di usia 30 sampai 40 tahun dia itu memang mengalami banyak rintangan dan hambatan. Dia itu berjuang untuk usahanya, namun semangatnya sangat bergelora. Dia itu sangat kuat-kuatnya untuk bekerja maupun berusaha, dan dia itu siap menantang setiap orang yang menghambat dia. Nah, inilah di usia-usia ini digambarkan sebagai usia yang labil. Dia harus lebih belajar untuk bijaksana. Di usia 40 sampai 50 tahun ini digambarkan dengan heksagram Kuan, di mana kita melihat garis yin-nya itu bertambah jadi 4 dan garis yang-nya hanya 2. Ini menunjukkan biasanya orang berusia 40 sampai 50 memang sudah lebih matang dan lebih sabar, makanya lebih bijaksana, ya. Emosi juga lebih stabil. Nah, di usia 50 sampai 60 tahun ini digambarkan dengan heksagram Po. Po itu melapuh, ya. Jadi garis yang-nya hanya tinggal 1, sementara garis yin-nya ada 5. Itu di usia ini harus hati-hati, harus lebih sabar, ya. Jangan lagi suka merebut atau suka main keras, karena dia itu sesungguhnya sudah lemah, ya, secara fisik dia sudah lemah, mungkin semangatnya masih ada, ya. Dia harus pandai mengendalikan diri, ya. Di usia ini keuangannya umumnya sudah stabil, dia bebas punya uang untuk belanja sesuai kehendaknya, maka dia harus menjaga diri jangan terjerumus dalam perselisihan karena kekuasaan ataupun harta ataupun wanita. Nah, di usia 60 sampai 70 tahun ini digambarkan dengan heksagram Kun, ya. Usia ini semangatnya sudah mulai lemah, fisik juga sudah mulai lemah, maka lebih diarahkan pada pengabdian dan mengasuh generasi muda. Selanjutnya usia 70 sampai 80 tahun ini adalah Fu,
artinya bertobat, masa tua yang harus diisi dengan pertobatan dan mendekatkan diri pada ibadah. Namun ada juga orang yang sudah berusia 70-80 tahun tetapi masih sangat energik dan memberikan banyak bimbingan kepada anak-anak muda. Tentu itu adalah anugerah daripada Tuhan. Nah, manusia itu diajarkan oleh para nabi untuk meneladani kepada kebajikan langit dan bumi. Agama Konghucu itu belajar daripada alam. Dan alam yang dipelajari pertama adalah sifat daripada langit dan bumi. Dari heksagram Qianhua, ya heksagram nomor 1, ya Patkua nomor 1, penjelasannya adalah Quan Yuan Heng Li Zhen, ya Quan Xing Jian Jin Zui Zhi Qiang Bu Xi. Artinya langit berkarya dengan kekuatan yang maha besar dan konsisten. Ya, langit itu, alam semesta itu, bintang, bulan, dan planet-planetnya itu saling beredar dan tidak bertabrakan, dan di dalamnya itu timbul berbagai energi dan medan magnet yang bisa saling menumbuhkan dan saling menjaga keharmonisan. Itu adalah maha kuasa yang sangat besar dan konsisten. Maka Nabi mengajarkan umat manusia agar berteladan pada langit, yaitu membina diri setiap saat dengan penuh semangat, konsisten, setiap hari maju, setiap hari ada perbaikan diri, kukuh pada kebenaran, ya, bukan kukuh pada ketidakbenaran, tetapi kukuh pada kebenaran, kokoh. Kokoh itu tidak mudah ditumbangkan. Disiplin, ya, disiplin waktu, disiplin berbagai hal, dan tidak tergoyahkan cita-cita mulianya. Melakukan kebajikan demi kebajikan, apakah besar ataupun kecil. Kemudian kita juga harus berteladan kepada bumi, ya. Kun te zai wu, di shi kun, jun zhe hou de zai wu. Langit juga sebagai bumi berkarya dengan kemurahan hati. Jadi bumi itu sangat murah hati. Memberi kehidupan kepada semua makhluk di dalamnya tanpa membedakan. Demikian itu Nabi mengajarkan manusia juga berteladan pada bumi. Bumi itu memiliki hati yang lapang. Bumi tidak benci, tidak pernah dendam, meskipun manusia membuang kotoran pada dia tetap memberikan tanaman yang berguna. Mampu menampung semua persoalan tanpa mengeluh, memberi manfaat kepada semuanya. Dan yang hebatnya, bumi tidak minta imbalan apapun. Tidak minta dihormati, tidak dendam, tidak pilih kasih. Bumi membangun kebajikan yang indah bagi semuanya dan memberi tempat tinggal, tempat berteduh kepada semuanya tanpa menolak, tanpa ada penolakan. Inilah yang diajarkan di dalam agama Konghucu, bahwa manusia itu harus meniru pada kebajikannya langit dan bumi. Nah, di akhir ini diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada masanya dan ada puncaknya. Yang mencapai puncak itu dia akan berbalik arah. Jadi yang seng, yin seng, ketika energi yang mencapai puncaknya, maka dia akan berbalik arah menjadi yin. Demikian juga ketika energi yin mencapai puncak, dia juga akan berbalik arah menjadi yang. Jadi hukum itu Tuhan itu adalah siklus, merupakan perpaduan sifat yin dan yang. Dengan yin dan yang harmonis, itu mencapai jalan suci Tuhan.
Yin adalah lembut, gelap, bisa juga bulan, bisa juga wanita, dan seterusnya. Yang adalah keras, terang, matahari, pria, dan seterusnya. Jadi pada mulanya manusia lahir dari bayi, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, sakit, mati, dan siklus lagi itu berulang dengan kelahiran yang baru, dengan individu yang baru, dan demikian seterusnya. Tidak ada manusia yang berkuasa selamanya. Setiap tahapan yang mencapai puncak akan berbalik arah. Ini yang disebut sebagai yin yang mencapai maksimal akan berubah menjadi sifat yang, demikian juga sebaliknya. Maka tidak ada orang yang susah selamanya, juga tidak ada orang yang senang selamanya. Banyak kita lihat fakta sejarah bahwa sebuah generasi awalnya miskin, dengan bekerja keras orang tuanya yang menyekolahkan anak-anak, maka generasi kedua mulai meningkat. Dan generasi ketiga lebih meningkat lagi. Sampai generasi 4 mereka sudah lupa pernah susah sebelumnya yang dialami kakek buyutnya. Sehingga mereka itu hidup dalam kesenangan dan lupa untuk membina diri. Mereka terlena, akibatnya terjatuh miskin kembali. Jadi yin yang itu kembali berputar. Tidak ada kekuasaan atau kekayaan yang bisa diwariskan. Jadi kalau kita lihat dia yang kekayaan itu bahkan tidak lewat daripada 3 generasi. Jadi bila kita ingin mewariskan kepada anak cucu kita, wariskanlah kemuliaan, wariskanlah nama baik, wariskanlah kebajikan. Kekayaan tidak bisa diwariskan. Maka ingatlah bahwa kita hidup dilahirkan sebagai manusia mulia, tetaplah mempertahankan kemuliaan itu karena itu warisan terbaik untuk anak cucu kita kelak. Ya demikian Mbak Ulan dan Bapak Ibu semuanya, penjelasan kita sampai di sini tentang hidup adalah mulia. Terima kasih, salam kita semua bersaudara. Terima kasih, Jese Johan Ajuan. Terima kasih, Jese Johan Ajuan. Kepada teman-teman yang lain, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Mohon maaf Pak Ajuan, mungkin bisa di close dulu ininya PPT-nya. Ya, terima kasih. Ya, Ya. pada teman-teman yang lain, silahkan mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan atas apa yang sudah diuraikan oleh Jese Johan Ajuan. Bahwa hidup menurut agama Konghucu, menurut ajaran Konghucu, hidup itu mulia. Dan kemuliaan itu harus dijaga. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita menjaga kemuliaan tersebut. Silahkan mungkin dari teman-teman yang lain mau menanggapin. Ya, mungkin bisa dari toko ini Bu Lucia, seperti Ya. yang saya tulis di chat, ke chatnya Ibu tadi. Oh ya, saya buka dulu ya. Ya. Ya mungkin kita berikan dari teman Hindu, Bapak ya, Bapak Inyoman Sutantra. Silahkan Pak Nyoman. Selamat malam Pak. Masih di mute Saya Pak. masih ada kegiatan sebentar. Saya Oh iya, belakangan oh ini iya. sebentar aja.
Saya masih ada tamu sebentar ya. ganti yang lain ya. Ya, yang lain nanti saya Ya, bantu. mungkin bisa dengan Suster Susana. Mungkin dari Suster Susan Susana. di sana ya, dari Katolik silahkan. Malam Suster. Saya sebetulnya sudah mengagumi nih Pak Johan ini menyampaikan bagaimana manusia untuk jadi mulia. Sudah sangat lengkap ya, kuat sekali. Dan sejak bayi kecil sampai 70 tahun sudah sampai dewasa itu ya, Tuhan memanggil itu sudah dijelaskan semua. Malah saya juga hanya mengamini saja, tapi mungkin sedikit saja saya mau juga menyampaikan dari ya saya khususnya pribadi ya. Memang Tuhan itu sebetulnya sama menciptakan manusia ini dalam kitab Kejadian itu mulia, memang setara dengan Allah ya, secitra dengan Allah. Nah, apa yang membuatnya tidak secitra itu kan memang pembentukan dari pendidikan, dari pergaulan, khususnya memang bagaimana dalam keluarga itu supaya menciptakan suasana yang mendidik manusia itu menjadi mulia, punya kepribadian, karakter yang ditanamkan sebetulnya sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan keyakinannya pada Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan baik-baik itu memang harus dijaga, tidak sampai dirusak gitu ya, karena dirusak dari luar, dari pengaruh-pengaruh masyarakat atau teman sebayanya. Kalau tidak dipantau oleh keluarganya dan tidak diluruskan, itu memang akan menjadi hilangan kemuliaan itu. Dan kebajikan yang ditanam juga dengan agamanya itu. Sebetulnya setiap agama itu kebajikannya itu sama ya. Karena manusia ini memang diciptakan untuk mulia itu tadi. Dengan nyanyian kita kepada Tuhan itu terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Jadi spiritualitas, bukan secara selera perasaan. Wah, aku senang musik yang lebih. Loh, ini ada yang komentar ini. Tolong yang lain di mute ya supaya bisa. Jadi sebenarnya dengan baik. kita Pak Arif, Kristian. tolong Pak Arif di mute dulu gantian. Ya, kalau mau menyampaikan pendapatnya dulu dipersilakan aja, Bu Rizya. Ya, ini enggak tabrakan. Suster mungkin bisa dilanjut lagi, Suster. Iya, jadi kalau dari kami memang dengan perjanjian lama itu dengan 10 perintah Allah itu sudah menjaga sekali untuk bagaimana orang harus bersikap baik ya. Ya, terhadap Tuhan dan sama itu dijabarkan dalam perintah itu. Nah, bagaimana dengan kita juga setelah mempelajari lebih dalam, itu bukan hanya suatu teori, juga dalam perjanjian baru dalam kitab kami itu dikembangkan lebih menyadari bahwa manusia itu saling mengasihi gitu ya. Nah, kasih itu yang diutamakan tentu kalau semua menyadari melakukan kasih itu tidak ada yang melawan. Dan kebaikan itu akan berkembang. Satu contoh ini saya baru mendengar dari Uskup Bandung yang khotbah itu sangat bagus ya. Jadi ketika beliaunya itu memberi misa dengan para guru, dia sangat kagum bahwa biasanya sekolah misa itu untuk anak-anak sekolah. Tapi saat itu semua adalah untuk guru. Yang banyak sekali, lalu Bapak Uskup kagum, kok bisa guru-guru sekian banyak
seandainya semua guru itu seperti, maaf ya saya katakan dalam khotbah ini memang seperti adanya, seperti Yesus, jangannya satu orang lalu mengajar 12 rasul, tapi akhirnya berkembang kebaikan itu menjadi sekian miliar orang. Nah, kalau itu dikembangkan kebaikan-kebaikan itu yang ditanamkan oleh para guru ini, dunia ini rasanya ya menjadi sangat harmonis. Yang tidak harmonis itu ya memang yang tidak melakukan kebaikan tadi. Tapi saya sangat kagum juga dengan apa yang dialami Bapak Uskup itu. Dia mengatakan dia itu pernah sakit gigi. Nah, pada waktu hari libur, dia mau dari Bandung tuh, dari Keuskupan ke Boromeus itu jauh. Lalu dalam perjalanan melihat ada ini tulisan ini di mana ada dokter gigi, tapi tutup memang, tapi tetap aja dia mengetuk Bapak Uskup itu karena dia melihat ini dokter gigi mungkin bisa menolong juga. Apa yang ditanya sampaikan pada layannya pembantunya dokter gigi itu, setelah dia mengetuk pintu, mengatakan, Bapak kenapa, ada perlu apa? Aduh, gigi saya sakit sekali. Saya memeriksa, ini ada dokter gigi kan di sini. Iya, Bapak tapi masih sholat. Saya tunggu sebentar. Bapak itu sopan sekali. Dan setelah selesai sholat, dokter gigi itu menemui sendiri dan mengatakan, nah, ada apa Bapak? Dia tidak tahu kalau uskup. Saya sakit gigi dokter, saya tidak tahan lagi setelah sakit. Lalu dokter itu membuka sendiri kliniknya, membuka semua peralatan, menyiapkan. Lalu dia diperiksa dan bilang sakit. Menanyakan, saya membayar berapa? Loh, ini hari libur Pak. Hari libur bukan hari praktek, jadi tidak ada bayaran. Heran sekali, loh kenapa? Perbuatan baik itu tidak ada liburnya. Jadi ini libur memang libur dari praktek. Dan tidak menarik juga karena tidak praktek. Saya sangat heran ya. Kebaikan yang begitu itu yang sebetulnya juga sudah mendasari setiap orang ya. Untuk mengembangkan, memberikan kasih pertolongan pada orang yang menderita. Nah, apakah ini begitu bisa berkembang di setiap orang? Bapak Uskup itu Katolik dan dia Uskup dokter gigi tidak tahu mungkin. Tapi tidak peduli itu dengan agama itu tidak menjadi masalah untuk tidak menolong walaupun libur gitu ya. Di tempat lain semua tutup, libur, tidak ada yang buka begitu. Tapi dokter gigi ini luar biasa. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya bisa dilakukan untuk setiap orang karena kita diciptakan memang untuk kebaikan, untuk mengasihi setiap orang. Nah, dalam mengasihi ini memang juga ada pengorbanan tentunya ya, pengorbanan. Dan tadi Bapak Ajudan Pak Johan menyebutkan tentang alam, kelestarian alam. Memang alam itu begitu dirusak, diapakan tidak bisa berontak gitu ya. Nah, manusia sebetulnya harusnya menyadari bahwa hidup kita ini, udara yang kita hirup, semua ini dari Tuhan untuk memberikan kelestarian pada setiap manusia. Dan kita harus bersahabat. Bumi kita saat ini sedang menderita ya. Jadi bumi yang banyak dirusak itu menderita. Nah, itu bagaimana kerusakan-kerusakan itu oleh siapa? Pasti oleh yang tidak, tentunya menurut penilaian kami ya, tidak baik. Nah, itu akan merugikan banyak orang. Berarti kalau hujan aja setelah pohon-pohon ditebang, banjirnya lumpur, bukan banjir air karena tanahnya. Suatu ketika, katakanlah begini, misalnya GKT, saya sudah pelayanan dari waktu kuliah di Aletheia,
Mungkin Yang itu jadi dulu banding aja Bu selalu Lucia. Terima kasih. Ada yang sudah mau menyampaikan pendapat juga. itu kan Terima reform kasih, Suster. dari Maaf, Pak Arif. Pak Arif mau tentang bicara? musik yang kompleks instrumennya dibanding Luther. Nah, sekarang waktu itu saya itu pun sudah lama saya Ya ini dibandingin Pak Arif kayaknya nggak di Nggak di-mute ya? sini nih, kayaknya saya pick aja dari ini. Di-mute aja, Bu Wulan. saya dan lain sebagainya. Itu Sudah kan ada saya mau perubahan. bolak-balik tapi di-unmute lagi. Bentar. Wadah yang minta Karena maaf kasih orang. ya, tadi Suster sudah memberikan tanggapannya. Yang menarik mungkin yang ingin saya ulang di awal pembicaraan, Ajuan mengatakan bahwa menurut agama Konghucu hidup itu mulia. Ya, biasanya maaf ya, mungkin di agama lain itu bahwa hidup itu tadi Ajuan juga mengatakan bahwa di agama Konghucu itu hidup itu mulia, bukan hidup ini dosa, bukan hidup ini penderitaan. Nah, mungkin ini yang perlu teman-teman tanggapin. Seperti apa sih kalau biasanya kita merasa kita ini lahir penuh dosa, hidup ini susah ya. Tapi tadi Ajuan mengatakan bahwa sejatinya hidup ini mulia. Ya, silahkan yang mau menanggapin. Ini kan mungkin sesuatu yang baru dan ada sedikit perbedaan bahwa di agama Konghucu itu hidup mulia. Kita dilahirkan itu membawa kemuliaan, membawa sifat-sifat Tuhan, membawa kebaikan Tuhan. Itu yang tadi Ajuan jelaskan kepada kita semua. Dan dengan tuntunan agama, kita menjaga sifat-sifat baik tersebut, sifat-sifat yang mulia itu. Nah, bagaimana tanggapan yang teman-teman yang lain ya? Nah, ini ada yang sudah bergabung, Bu Lucia, yang menganggap dari tokoh Islam sudah hadir. Bisa dipanggil. Selamat malam, Pak Kiai Hanan ya. Iya. Silakan Pak Kiai, selamat malam, salam semua saudara. Selamat malam untuk semua, salam semua saudara. Kalau saya mohon maaf sebelumnya karena sedikit telat tadi nggak mengikuti dari awal benar, cuman di akhir-akhir yang disampaikan oleh Pak Ajuan tadi sempat mendengarkan sekilas, terus dilanjutkan tadi Bu siapa tadi yang banyak sedikit gangguan suara-suara tadi. Nah, ya tapi melihat temanya, sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lucia Herawati, bahwasannya bagaimana ini pandangan agama lain atau pandangan lain lah, katakanlah tokoh lain tentang apa yang disampaikan oleh Pak Ajuan tentang hidup ini lahir, kita terlahir mulia gitu. Dan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita membawa dosa dan yang lain-lain. Apakah ini ada pertentangan, perbedaan yang tajam atau gimana? Kalau pandangan kami sebenarnya itu tergantung sudut pandang saja. Ketika sudut pandang kita melihat sisi kemanusiaan kita di hadapan Tuhan, yang ini kalau dalam Islam disebut ilahiyah. Karena
dalam agama itu selain perjalanan menuju ke Allah, kalau menurut Islam itu juga ada dari Allah menuju ke seluruh semesta. Nah, dari sinilah kita bisa memaknai kalau kita di hadapan Tuhan, bagaimanapun kehidupan kita ini tentu amat sangat tak berarti, sangat hina dina, karena kemuliaan itu hakikatnya adalah milik Tuhan. Jadi kesadaran tawadhu, merasa diri rendah, hina dina, penuh dosa, itu kesadaran kita di hadapan Tuhan. Hanya saja setelah kita berkesadaran, istilah dalam Islam ma'rifatun nafsi, mengenal diri sendiri siapa, barulah di balik itu kita ma'rifatullah. Kita mengenal siapa sesungguhnya Allah. Dari sinilah perjalanan nanti akan diarahkan dalam kehidupan ini baqaul khuruj. Istilah ayahanda guru kami Yai Nizam itu baqaul khuruj. Kekal di dalam nama Tuhan, sifat Tuhan, dan turun setelah fana, lebur pada Sang Tuhan, sempurna, keleburan, yang ada hanya Tuhan, tidak bisa melihat apapun kecuali serba indah dan serba-serba mulia, serba agung, bahkan serba sempurna, barulah kita membawa citra Tuhan di dalam diri kita untuk dihadapkan kepada siapapun, bukan atas nama diri pribadi, bukan atas nama nafsu lagi, tapi atas nama Tuhan. Dari sinilah amal perbuatan seluruh manusia haruslah dengan Bismillah, istilahnya atas nama Tuhan Allah, tidak atas nama bismi nafsi nafsunya. Perjalanan yang demikian ini kami menyebutnya baqaul khuruj, di mana kita itu berjiwa robbani. Berjiwa robbani ini manusia yang berketuhanan. Dan inilah yang dimaksud, yang kami tangkap dari Pak Ajuan. Dengan membawa kemuliaan atas nama Tuhan yang maha mulia, maka perjalanan langkah kehidupan ini harus dilandasi oleh kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan diri. Makanya nggak ada istiqla, nggak ada istikbar dalam Islam. Nggak ada kumaluhur, sok paling luhur, nggak ada merasa diri besar, sombong, tapi bersikap tawadhu. Nah, kemuliaan ini akan selaras dengan kondisi kita yang penuh dosa. Karena sebenarnya kita itu hanyalah ingin memohon ampun sebesar-besarnya di hadapan Tuhan, itu nggak ada cara lain kecuali dengan langkah ya jiwa pemaaf, jiwa penuh kasih, jiwa memuliakan. Bahkan dalam hubungan entitas keluarga kecil saja, Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW menyatakan ma akramun nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah bisa memuliakan istri kecuali suami yang mulia. Kemuliaan hati ini kemuliaan murni atas nama Tuhannya, bukan atas nama dirinya. Wa ma ahanahunna, tidaklah menghinakan pasangan ya istri itu illa laim, kecuali memang orang yang kurang ajar, yang memang tidak tahu diri. Ini kami teringat jelas dalam syair tanpa watonnya Yai Nizam yang sudah umum dikenal syair Gus Dur itu, memang ada dua yang kunci syair, dua bait. Yang pertama kalau boleh saya sampaikan di sini, insya Allah yang lain pasti mengenal banget dengan syair tanpa waton. Yang pertama, kelawan Allah kang moho suci, kudu rangkulan rinolan wengi, titirakati tiriaboi, zikir lan solo jongan tilali. Ini kesadaran bahwa kita itu sebenarnya amat tak berharga di hadapan Tuhan yang maha suci, yang hanya menerima yang suci-suci. Nah, disinilah pengampunan dan segalanya kita butuhkan
otomatis harus dengan tirakat, riyadhah, meninggalkan segala kepentingan pribadi dan lain-lain, motif-motif yang tidak dibenarkan, dan riyadhah, mengelola hati agar senantiasa menikmati yang indah-indah menurut Allah. Barulah dilanjutkan ada syair yang kelawan konco, dulur lan tangga, kang padha rukun aja tak sia. Iku sunnahe Rasul kang mulya, Nabi Muhammad panutan kita. Inilah yang kami maksud sebagaimana Pak Ajuan, kemuliaan tapi bukan atas nama dirinya. Ini sudah berjiwa Muhammad memang. Muhammad dalam makna luas, dalam arti yang sesungguhnya. Secara literal itu bahasa Arab artinya yang sangat mulia. Muhammad itu yang sangat mulia. Siapapun melihat Nabi Muhammad itu melihat sifat asma Allah. Di mana hakikatnya ya Ahmad yang paling mulia. Karena yang paling mulia hanyalah Allah. Sehingga yang ditampilkan ini sifat-sifat yang indah karena sudah tercelup oleh lautan kemuliaan asma sifat Allah yang penuh kemuliaan itu. Sehingga terhadap tetangga, teman, siapapun berjiwa rukun, kasih, selalu ingin merangkul, tidak ingin mencerai-berai, tidak berbuat zalim, lalim, ojo tak sio, dan lain-lain. Ini selaras dengan wasiat ayahanda guru sendiri bahwa ajaklah siapapun ke dalam hakikat Ahmad. Hakikat itu bukan sesuatu yang tampak, tapi itu yang benar-benar yang sejati. Itu adalah sebagaimana Pak Ajuan tadi memang yang paling mulia. Hakikat Ahmad dari sisi manusia. Manusia tetap hamba, bukan Tuhan. Tapi di dalam hakikat dirinya bisa bersifat, berstatus asma Tuhan Ahmad. Semua harus ke sana dulu. Barulah kita disuruh untuk mengajak lingkungan sekitar ke dalam jiwa Muhammad. Itu kalau nggak salah di wasiat yang ke-6. Jiwa Muhammad itu sikap-sikap yang muncul dari sifat-sifat mulia yang selalu ingin memuliakan. Karena Nabi sendiri pun juga menyampaikan hal demikian, bahwa memang sikap mulia itu tampak ya dari karena memuliakan. Bagaimana kita merasa mulia, dipandang mulia, kalau tidak melalui jiwa-jiwa yang ingin memuliakan siapapun. Oleh karena itu sampai diri kita itu adalah citra ayat-ayat kauniyah dari kebesaran Tuhan yang maha mulia, maka itu pun harus kita memakai baju robbani tadi. Bukan baju rohbani istilah kami. Bukan baju yang ngapunten, jangan salah paham, yang merahib mandito tapi dalam makna negatif ini. Yang eksklusif, sendiri, tidak berhubungan dengan publik, itu rohbani. Tapi berjiwa rohbani yang mendidik, yang menyampaikan kebaikan dan kebajikan atas nama Tuhan. Dan itulah jiwa-jiwa orang yang hatinya sudah di dalam surganya. Karena kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam diri mereka yang telah merdeka dari penjajahan egonya sendiri. Sehingga apapun yang disampaikan, kemuliaan apapun itu tidak dalam rangka untuk keakuan, ujub, tapi itu benar-benar tawaduk, merasa diri ini penuh dosa dan butuh pengampunan Tuhan. Oleh karena itu hanya dengan nama Tuhanlah kita menunjukkan kepada siapapun kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, dan kemuliaannya dengan sikap nyata. Ini sementara tanggapan kami yang bisa kami sampaikan biar tidak salah paham, yaitu tadi, untuk bagaimanapun kita nggak mungkin kita merasa mulia terus tanpa punya kesadaran bahwa kita penuh dosa, penuh kehinaan. Tapi itu diarahkan di hadapan Tuhan dan diarahkan kepada siapapun selain Tuhan, tapi dalam rangka melihat bagaikan ayat-ayat kauniyah, sehingga kita butuh maafnya, butuh ampunannya.
di balik segala sesuatu itu sebenarnya hakikatnya Dia sendiri. Sehingga kita pun membawa kemuliaan Tuhan untuk melebur kesalahan, kedosaan, kekeliruan kita agar diampuni oleh Tuhan melalui penerimaan orang-orang sekitar, bahwa kita memang tidak ingin berbuat yang lacut, yang tidak baik, yang hina. Sehingga itu memang jiwa as-sofa, istilah kami. Jiwa as-sofa itu hatinya memang sudah bening. Hatinya bening, nggak ada kotor sama sekali. Nggak ada motif yang tidak-tidak. Kalau hatinya belum as-sofa, belum bening, kita susah setia menuju kesetiaan kita sebagai hamba tetap hamba dan menjalankan atas nama kehambaan dengan membawa asma Tuhannya. Entah itu Abdurrahman, sebagaimana Gus Dur yang sudah diakui secara internasional. Sampai kapanpun beliau adalah hamba Tuhan Sang Maha Kasih Sayang. Sehingga secara hakikotan, hakikatnya Gus Dur nggak ada. Yang ada itu adalah kasih sayang Tuhan yang ingin disampaikan, ditebarkan oleh beliau secara nyata, sehingga terhadap minoritas, terhadap siapapun yang merasa, yang dirasakan semua, tidak ada keberpihakan, beliau selalu berpihak. Inilah kasih sayang murni, bukan atas nama diri Gus Dur secara pribadi, tapi sebagai hambanya. Makanya namanya Abdurrahman. Ini makna literalnya ya, hamba Sang Maha Kasih. Dan beliau menurut kami sudah cukup baik sebagai hamba yang sangat sebentar hidupnya di muka bumi ini, tapi bisa menunjukkan. Sehingga nanti ada Abdul Aziz yang maha perkasa, yang maha mulia. Ya, macam-macam lah. Saya rasa ini saja dulu. Barangkali terlalu panjang, mohon maaf juga. Bu Lucia Herawati, tanggapan singkat mawon karena nggak ngikuti sejak awal. Terima kasih Pak Kiai Hanan. Terima kasih atas penjelasannya. Ya sama ya Pak, kita menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat manusia. Nah, kita masih punya satu penanggap, kita tunggu Bapak Profesor Inyoman Sutantra. Ya, terima kasih. Ya, malam Pak. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Ya. Dengar Ya, Pak. bisa mendengar. Terima kasih Pak Johan. Tadi penjelasan yang luar biasa, Pak Kiai, penjelasan luar biasa tentang kemuliaan. Semoga kita semua sebagai warga bangsa tetap bisa menjaga kemuliaan hidup ini. Kalau kita bisa menjaga kemuliaan, mungkin kita akan selalu hidup rukun, damai, harmonis dalam kebinekaan. Di dalam Hindu itu, manusia ini, kita yakini bahwa manusia ini adalah makhluk yang termulia ciptaan Tuhan. Iya. Karena dalam diri manusia, diri sejati manusia itu adalah sinar sucinya Tuhan. Atau sang jiwa itu adalah sinar sucinya Tuhan. Dan kita diberikan hati nurani, dianugerah hati nurani, pikiran, dan juga indria. Gitu. Sehingga kemuliaan kita bisa memilih hidup kita. Mau memilih hidup yang mulia, atau hidup yang kasar, hidup yang baik, atau hidup yang suci. Di sini kemuliaan manusia. Dia yang diberikan hati nurani, dianugerahi hati nurani, dianugerahi pikiran, indria, badan kasar, semua ini, untuk bisa melakukan kehidupan yang mulia. Kehidupan yang suci, kalau kita suci, yang di Hindu dikatakan kehidupan bagaikan dewa, gitu. Kalau kehidupan yang baik, bagaikan manusia. Kehidupan yang kasar, bagaikan binatang, bagaikan yang malah lebih jahat dari binatang. Gitu. Inilah kemuliaan manusia untuk bisa memilih. Semoga kita semua bisa memilih dan menjaga kehidupan yang mulia ini. Seperti tadi Pak Johan mengatakan kalau di Hindu juga dikatakan manusia ini bagaikan kereta dharma. Kereta yang selalu menegakkan kebajikan, kemuliaan hidup ini. Di mana kuda-kudanya itu adalah indria kita. Dan talinya kuda itu adalah pikiran kita.
rajanya indria. Pikiran itu bisa mengendalikan 10 indria kita. Supaya kita bisa hidup mulia, jangan sampai lepas talinya dengan kudanya. Kemudian tali itu dipegang oleh kusir. Kusir itu adalah nurani kita, hati nurani kita. Dan yang memiliki kereta itulah sang jiwa. Itulah yang dinamakan kalau di Hindu dikatakan Atman. Itulah sinar sucinya Tuhan. Itulah makanya kemuliaan itu manusia memang makhluk yang paling mulia yang harus menjaga kehidupan yang mulia ini. Bahkan di dalam, saya sangat sepakat itu selalu di Rabindranath Tagore malah mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai panggung kehidupan manusia yang intinya cinta kasih. Jadi kemuliaan hidup itu adalah cinta kasih. Dan kemudian bahkan dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan Tuhan sebagai saksi. Sehingga kita harus meniru alam semesta karena ini menyaksikan sebagai saksi hidup kita. Hidup kita yang mulia itu apa? Cinta kasih. Dengan cinta kasihlah kita bisa mencapai kehidupan yang rukun, damai, harmonis dalam kebinekaan. Itu kita tugas kita memang menjaga kemuliaan itu. Dan yang terakhir, biar tidak terlalu lama, bagaimana kita harus menjaga kemuliaan itu? Kalau di Hindu ada 3 hal yang ringkas saja. Yaitu yadnya artinya kita selalu berpuja bakti kepada Tuhan. Ingat pada Tuhan, puja bakti kepada Tuhan, melatih ketulusan kita. Jadi kesucian kita adalah ketulusan kita. Apapun kita lakukan, kita harus lakukan secara tulus. Itu melatih ketulusan kita. Persembahan suci, yanya itu persembahan suci. Jadi tidak ada persembahan yang dengan ikatan hasilnya kalau tidak ini kita menjadi sedih, kita menjadi cemas, kita menjadi tidak ada. Kalau kita sudah hilas, tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan. Itu yadnya. Kemudian yang kedua dana memberikan bantuan. Memberikan bantuan kepada yang lain, apapun yang kita punya. Kalau kita punya ilmu, berikanlah ilmu kita sebagai bantuan. Itu di Hindu dinamakan jenana yoga marga. Kalau kita punya tenaga, bantulah dengan tenaga. Karma yoga marga. Kalau kita punya harta, bantulah dengan harta. Itu dinamakan bakti yoga marga. Kalau kita punya ilmu kerohanian gitu sebagai rohaniawan gitu, kita berikan ilmu itu. Raja yoga marga, apapun kita berikan untuk membantu. Sehingga di Hindu itu simbolnya swastika, vertikal ke atas dan ke samping gitu. Dan juga ke bawah gitu. Itu yang kedua, yang ketiga itu yadnya dana, yang ketiga tapa. Ini yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita. Bagaimana mengendalikan ini supaya bisa menjaga kemuliaan hidup ini. Apa yang kita kendalikan? Pikiran kita kendalikan. Perkataan kita kendalikan. Perbuatan kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan ini, baru kita akan bisa hidup suci atau hidup baik. Bukan hidup jahat gitu. Makanya kita harus menjaga, betul-betul menjaga kemuliaan hidup ini. Selalu kita ingat pada Tuhan. Kita ingat untuk membantu yang lain, dana gitu. Kita harus bisa mengendalikan diri kita. Apa yang dikendalikan? Ada nafsu segala macam, musuh, ada 6 musuh dalam diri kita, itu kita kendalikan. Nafsu kita, kemarahan kita, keserakahan kita, iri, dendam, dengki, kebodohan, kemalasan. Semua itu kita harus kendalikan supaya menjadi kekuatan, kemuliaan dalam hidup kita. Kalau sudah terjadi kemuliaan, inti dari kemuliaan itu, hidup kita adalah welas asih atau cinta kasih. Kalau cinta kasih kita hilang, welas asih kita hilang, tidak akan berbuah kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan. Kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak bisa menjaga kemuliaan hidup kita. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan hukum kebenaran, hukum kehidupan yang dijadikan atau ditafsirkan oleh manusia menjadi agama-agama ini, buahnya atau intinya adalah cinta kasih. Jadi harus menghasilkan cinta kasih untuk memuliakan, menjaga kemuliaan hidup ini. Tuhan pasti tidak mengajarkan orang tidak membuat cinta kasih, harus memberikan cinta kasih. Tuhan tidak mengajarkan ciptaannya, mengajarkan manusia untuk membenci yang lain, tidak akan mungkin. Tapi membuahkan cinta kasih. Itulah sebetulnya yang di Hindu dinamakan Sanatana Dharma. Kebenaran
yang tiada akhir dan tiada awal. Yang intinya adalah cinta kasih. Mungkin itu, Bu, biar tidak terlalu lama, sudah waktunya, sudah agak malam. Saya akhiri dengan salam semua saudara. Kembali lagi semua, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kemuliaan hidup ini. Sehingga kita bisa hidup dalam tahun-tahun yang hari ini adalah tahun-tahun politik, tahun-tahun demokrasi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kemuliaan hidup ini. Sehingga kita tetap bisa rukun, damai, harmonis dalam kebinekaan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Prof. Sama-sama. Atas tanggapannya. Serta tidak jauh ya pengertian kemuliaan yang Prof jelaskan dengan yang tadi dijelaskan oleh Jesse Ajuan ya, bahwa sangat serasi dengan iya, juga ada 6 nafsu tadi ya Prof ya. Makanya di Konghucu itu salam di antara umat agama Konghucu itu hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau di Hindu kebajikan itu dinamakan dharma. Iya, betul Prof. Ya, dan salah juga satu ada 6 musuh itu, dan juga luar ada 7 lagi musuh. Namanya Saptatimira. Sehingga 6 tambah 7 13, makanya ada 13 gitu. Oh gitu ya Prof. Ya ini saya juga jadi banyak belajar malam hari ini ya. Ketemu Prof, ketemu Pak Kiai ya. Sehingga kita membuka wawasan ya, bahwa ternyata di antara perbedaan itu ada kesamaan, bahwa agama-agama ini nuntun hidup manusia untuk senantiasa menjaga keharmonisan ya, menjaga kemuliaan. Nah, masih ada waktu, Bu Wulan dilempar ke audiens atau bagaimana? Ya, bisa dibuka sesi diskusi pertanyaan. Bu Lucia, ini saya lihat di kolom chat sudah ada yang bertanya tadi, dan juga tadi ada yang raise hand juga dengan Pak Januri kalau nggak salah. Ya, mungkin saya bisa bacakan, bantu bacakan ya Bu Lucia ya, yang di kolom chat ya. Iya. Ini tadi mana tadi sebentar dari Bu Niken ini. Saya bacakan dulu, kemuliaan adalah fitrah dari Tuhan, di mana pada dasarnya dilahirkan mulia, dan yang akan dijadikan sebagai wakil Tuhan di bumi. Tapi karena pengaruh-pengaruh negatif, banyak manusia yang keluar dari fitrahnya. Nah, bagaimana menjaga agar selalu dalam fitrahnya, menjaga untuk selalu mulia, dan selalu menjadi wakil Tuhan di bumi. Terima kasih, salam semua saudara. Ya, terima kasih dengan Bu Niken atas pertanyaannya, bisa langsung dijawab dengan Pak Johan ya Bu ya. Iya, silahkan Pak Johan Ajuan. Pertanyaan sudah dibacakan oleh Ibu Wulan. Ya, bagaimana menjaga kemuliaan? Baik, apa sekalian sama Pak Janurian Haryanto lagi raise hand? Iya, silahkan Pak Janu. Monggo Bapak Ajuan. Saya persilakan, saya tak buri-buri wae enggak apa-apa. Monggo silakan. Waktunya tinggal 12 menit, Pak. Oh, begitu. Ya, baik. Ya. Cuman ya singkat saja tentang kemuliaan. Jadi kita ini adalah jenis hidup golongan manusia. Adalah titah yang paling mulia. Di mana letak kemuliaan itu? Kemuliaannya terletak pada diri kita yang memiliki jiwa dan raga, memiliki akal pikiran, memiliki panca indera, juga memiliki batin. Itulah kemuliaan. Nah, makanya di sini kita dituntut untuk membuktikan kemuliaan itu. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus membuktikan bahwa kita berguna, bahwa kita sebagai perantara dari kehendaknya untuk menyampaikan firman-firman, pesan-pesan, ataupun kehendak yang lain. Demikian tanggapan saya.
presentasi tentang kemuliaan itu. Monggo, waktunya sudah habis Pak Ajuan, saya kembalikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Janu. Waktunya kita serahkan kepada Jek Ajuan. Silahkan untuk menjawab pertanyaan maupun Terima kasih. tanggapan. Wan Solusia. Malam ini saya belajar banyak dari Suster Susana, dari Kiai Manan, dan juga dari Pak Prof, juga Pak Janu Haryanto, dan dari Mbak Niken ada melalui chat menanyakan bagaimana kita tetap menjaga kemuliaan itu. Ya, jadi menjaga itu memang harus konsisten, harus setiap hari memperbaiki diri, merawat diri, sama seperti kita setiap hari harus mandi, mungkin 2 kali, paling tidak sekali, supaya tubuh kita itu bersih dari kotoran dan debu. Demikian juga untuk menjaga kemuliaan itu, bahwa kita itu membawa fitrah daripada Tuhan, perbuatan dan perkataan kita itu mencerminkan kebaikannya Tuhan, karena Tuhan itu menginginkan manusia untuk berbuat baik. Dengan berbuat baik kita dapat harmonis, kita dapat hidup bersama tanpa perlu adanya perselisihan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan, karena kalau dengan setiap hari terjadi perselisihan, maka semua itu akan rusak. Apa yang sudah terbangun rusak, dan apa yang akan dibangun juga tidak dapat terjadi. Hal itu bukan merupakan fitrah atau citra daripada Tuhan, karena Tuhan itu kita lihat bahwa pohon itu tumbuh setiap hari bertambah tinggi, kemudian setelah tumbuh cukup usianya dia akan berbuah, kemudian buah itu dapat dimanfaatkan, dan daun-daunnya juga dapat dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk. Itulah keteladanan yang harus kita sebagai manusia menirunya. Itulah citra Tuhan yang harus kita tunjukkan. Nah, bagaimana kalau setiap hari kita bertengkar, setiap hari kita berantem, bagaimana bisa terjadi pertumbuhan, bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang-orang sekitarnya. Maka kemuliaan adalah apabila kita berbuat baik, kita memberi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk berbuat baik itu tidak mudah dan kadang sulit sekali. Biarpun kita berbuat baik, kita tetap dicaci maki oleh orang-orang. Bahkan kita dimusuhi seperti itu. Nah, namun itu sama seperti matahari. Meskipun matahari memancarkan sinarnya yang begitu bermanfaat bagi alam semesta, memberikan vitamin D kepada kulit tubuh kita dan seterusnya, membantu metamorfosis pada daun dan tumbuhan. Namun ada saja orang yang mencaci maki matahari. Katanya matahari membuat kulitnya jadi hitam, matahari membuat kulitnya menjadi kanker kulit, dan seterusnya. Dan ketika dia bilang matahari panas sekali, membuatnya haus, dan seterusnya. Namun matahari tidak terpengaruh oleh itu semua, karena matahari itu tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dia matahari. Jadi demikian juga kita manusia, maka dikatakan bahwa kita itu harus konsisten, kukuh, dan kokoh, tidak terpengaruh. Namun kita juga jangan lengah bahwa kita ini manusia, kita juga akan berbuat kesilapan, maka setiap saat, setiap hari, setiap malam kita introspeksi diri,
dan mana yang salah kita perbaiki, dan mana yang kurang kita juga tambahin. Maka ada sebuah ayat yang mengatakan setiap hari kita harus menjadi orang baru dan perbaiki diri terus menerus setiap hari, tetap menjaga menjadi orang baru, tetap menjaga kita senantiasa memancarkan fitrah daripada Tuhan yang maha mulia itu. Apalagi di tahun politik ini, marilah kita semuanya menjaga diri kita masing-masing menjadi orang yang mulia, agar tahun politik ini dapat berlangsung dengan damai, aman, dan terpilihnya pemimpin bangsa Indonesia yang amanah, yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi Indonesia yang jaya di tahun 2000 berapa? 2035 mungkin ya. Ya, semoga kita semua menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang baik, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mampu menjadi teladan, dan bangsa yang bermartabat. Dan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, demikian salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Semua saudara. Terima kasih Cik Ajwan atas jawabannya. Waktunya tinggal 14 menit. Ada closing statement. Ya. Cik Ajwan Ini sudah. di chat Kiai Hanan mau pamitan, sekalian ada tambahan sedikit mungkin. Oh iya, silahkan Pak Kiai. Silahkan Pak Kiai Hanan. Apa sudah live ya? Masih. Silahkan Pak Kiai. Oh, ini sudah? Oh iya, sudah. Pak. Sudah ya? Sudah keluar suaranya. Oh iya. Mohon maaf, saya nggak bisa karena sudah ditunggu, tapi saya ingin menanggapi sedikit saja. Saya teringat betul pesan guru kami, Yai Nizam itu, untuk agar kita tidak lupa akan kemuliaan Tuhan, tapi juga kehinaan kita di hadapan Tuhan. Maka beliau berpesan dalam ungkapan sederhana bahasa Jawa, ojo ita itu, iti wae. Tadi wong ojo ita itu. Ita itu ungkapan pasar, makna sombong, sok, angkuh, keangkuhan itu ita itu. Ojo ita itu. Iti wae. Iti itu singkatan ITI. Ikhlas, tawadhu, istiqomah. Jadi hidup ini agar terjaga kemuliaan Tuhan, tidak tercoreng oleh kehinaan diri kita yang sangat mengotori kalau tidak terus menjadi manusia yang berketuhanan. Itiwai, hatinya harus ikhlas, dalam arti sudah betul-betul murni, tidak ingin ada yang lain selain Tuhannya di hati. Terus tawadhu itu sikap kita senantiasa merendahkan diri di hadapan siapapun, tidak merasa suci, bahkan mencintai kesucian dan mensucikan diri terus dari perbuatan buruknya dengan bersikap yang semestinya diingini oleh orang lain, bukan yang kita ingini. Itu. Terus istiqomah, atau bahasa Pak Ajwan tadi konsisten itu. Terus dari waktu ke waktu tiada henti menjaga keikhlasan dan tawadhu itu. Kalau ditanyakan tadi bagaimana biar bisa demikian terus, itu kuncinya memang harus berguru. Dalam arti hidupnya terbimbing dengan orang-orang yang memang menjadi wakil Tuhan di muka bumi, tokoh-tokoh yang memang betul-betul tidak ingin mengajak siapapun kecuali demi keagungan Tuhan. Sehingga dengan berguru kita bertambah terus ilmu, karena ilmulah jawaban dari segalanya. Terdepan dalam ilmu,
dan nanti dari ilmu yang sudah merasuk di hatinya itu, yang itu bersendikan ketuhanan, ajaran suci, barulah bisa menjalankan terpuji dalam laku, dalam makna perjalanan hidupnya ini senantiasa hanyalah ingin memuji Tuhan melalui siapapun dengan perilaku yang terpuji. Saya rasa itu, mohon maaf karena kami nggak bisa berlama-lama sampai akhir. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam semua saudara, mohon maaf atas segala kekurangan. Semua saudara, Pak Kiai Hanan, terima kasih atas tambahannya. Waktu mungkin Jasa Ajuan mau menanggapi lagi, silahkan. Mungkin sekalian closing statement ya, karena udah 21.17. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Kiai Haji. Saya banyak belajar dari penjelasan Pak Kiai yang luar biasa detailnya dan sangat praktis. Ya, jadi itu di dalam I Ching, di dalam kitab perubahan, pada hesagram pertama diajarkan bahwa langit itu atau segala sesuatu yang kita ingin memulainya, kita harus memiliki 4 syarat, 4 kunci utama. Pertama, yang kita mulai itu harus yang baik, diawali dengan baik, diawali dengan tujuan yang baik, maksud yang baik, dan cara yang baik. Kemudian, apa yang kita mulai itu harus lancar. Lancar ke segala arah. Lancar artinya dapat diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Kalau tidak dapat diterima, maka akan terjadi hambatan dan itu tidak lancar namanya. Nah, bagaimana agar dapat diterima? Maka kita itu harus berbaik-baik sama orang-orang. Berbaik-baik itu adalah kita jangan sombong, kita rendah hati, banyak bertanya, banyak berguru, dan sopan, kemudian punya kesusilaan, punya tata krama, adil, benar, maka kita akan diterima dan lancar. Jangan memperlakukan orang lain secara buruk. Setelah lancar, maka usaha kita itu harus memberi manfaat. Apabila usaha kita itu tidak memberi manfaat, maka itu tidak dapat berlangsung lama. Sebentar aja kita ada gulung tikar. Jadi semuanya harus memberi manfaat agar apa yang kita lakukan itu dapat berlangsung lama. Dan kita harus konsisten dan konsekuen. Nah, setelah lancar, maka usaha yang kita lakukan itu dapat membesar. Setelah membesar, ingat kembali ada syarat yang keempat, yaitu kita harus selalu menjaga kesucian kita, jangan tergoda, jangan menyeleweng, jangan menyimpang dari apa yang kita bangun dengan tujuan yang baik, tujuan yang bagus, dan cara yang bagus, jangan kita rusak. Itulah kesucian, John. Nah, itu juga harus kita jaga selamanya sampai kita tutup buku. Maka demikian itulah segala sesuatu harus dimulai dengan awal yang baik dan diakhiri dengan akhir yang baik dan harus lancar memberi manfaat. Apabila keempat syarat ini dapat dipenuhi, berarti apa yang kita lakukan sesungguhnya itu sudah sesuai dengan fitrah Tuhan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baiklah, akhir kata saya ingin sedikit mengambil kesimpulan bahwa kita umat manusia dilahirkan dengan nilai-nilai kemuliaan. Benih-benih kebajikan yang ada di dalam diri kita. Tetapi manusia tidak boleh sombong, merasa bahwa dirinya mulia. Karena kemuliaan yang
Tuhan berikan itu harus dipelihara, harus dijaga, sehingga mulia selama-lamanya sampai kita kembali kepada Sang Pencipta. Demikian bincang kita pada malam hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita, menguatkan iman kita, dan kita semua yakin hanya Tuhan yang melindungi kita, menjaga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Lucia Herawati yang sudah dengan luar biasa memandu diskusi jagongan kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya, Bapak betul ya, Johan Ajuan, Bapak Johan Ajuan, dan juga kepada semua para tokoh agama, tokoh rohaniawan IMP yang sudah bergabung, dan juga kepada seluruh peserta jagongan online serta setia jagongan online IMP yang setiap Senin bergabung bersama kita. Semoga pemaparan dan penjelasan juga tanggapan yang telah diberikan oleh para tokoh bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita berusaha menjadi insan yang terus-menerus membagusi, memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak mulia, dan mari kita memuliakan manusia, karena dengan memuliakan manusia sama saja kita dengan memuliakan penciptanya. Baik, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa Senin depan. Terima kasih dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih, Terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak Terima Johan. kasih Bu Lucia. Terima kasih Terima Prof. kasih Bulan. Ya, Terima kasih teman-teman semua. terima kasih Suster Susana dan juga Kiai Hanan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Sampai jumpa Senin depan. Sampai jumpa. Ya.